Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Chandra Permana dengan NIM 23000188081 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kultum singkat kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, khususnya sesama Gen Z, untuk meluangkan waktu sejenak, berdialog dengan diri kita sendiri dan merenungkan satu fenomena yang tanpa kita sadari sedang menjajah kesehatan mental dan spiritual kita setiap hari. Oke? Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang FOMO. Alasannya sederhana. Pernah nggak malam-malam sebelum tidur, pas kita lagi capek setelah seharian kuliah atau beraktivitas, kita buka HP, scrolling media sosial, dan tiba-tiba dada kita berasa sesak. Kita ngelihat teman seangkatan kita udah magang di perusahaan besar, ada yang jalan-jalan ke luar negeri, punya pencapaian karir yang luar biasa, atau sekedar pamer gadget terbaru. Detik itu juga muncul perasaan cemas yang hebat di dalam hati. Kok hidupku gini-gini aja ya? Kenapa aku ketinggalan jauh dari mereka? Oke. Faktanya, layar kecil berukuran 6 inci ini, atau HP, punya kekuatan besar untuk membuat kita merasa menjadi orang paling gagal di dunia dalam hitungan detik. Fenomena cemas karena takut tertinggal ini sekarang kan kita kenal dengan istilah FOMO atau fear of missing out. Kita hidup di era di mana kita dipaksa untuk terus berlari, mengikuti standar hidup orang lain yang telah diatur oleh algoritma. Alasan inilah yang membuat saya merasa topik ini sangat penting. Jika kita terus-menerus membiarkan rasa cemas ini, kita akan kehilangan kedamaian, menjadi generasi yang rapuh, anxious, dan selalu merasa kurang. Padahal Islam itu udah punya obat penawar yang sudah sangat ampuh buat penyakit mental ini sejak 1400 tahun yang lalu. Obat itu bernama qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu sikap merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tanpa kehilangan semangat untuk terus berikhtiar. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya kayak gini: lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Mari kita bedah hadis ini pakai kacamata modern. Kenapa kita sering banget FOMO? Ya karena algoritma media sosial memaksa kita buat selalu melihat ke atas. Kita dipaksa melihat keberhasilan orang lain yang sudah dikurasi dan diedit seindah mungkin. Kita jarang atau bahkan gak pernah melihat ke bawah, ke mereka yang jangankan mikirin aesthetic feeds, buat makan besok aja masih mikirin. Saat kita terus-menerus melihat ke atas, tanpa sadar, kita sedang mengerdilkan ribuan nikmat yang sudah Allah kasih ke kita hari ini. Lalu gimana cara kita sebagai anak muda nerapin qanaah digital ini di kehidupan sehari-hari? Caranya sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan mengendalikan persepsi kita lewat 3 langkah simpel. Yang pertama, filter konsumsi media sosialmu. Kalau ada akun teman atau influencer yang setiap kamu lihat malah bikin kamu merasa insecure, rendah diri, atau nggak bersyukur, manfaatkan fitur mute atau unfollow. Yang kedua, membatasi apa yang masuk ke pikiranmu. Adalah bentuk tanggung jawabmu untuk menjaga kesehatan mental dan imanmu. Kedua, ubah FOMO jadi JOMO. JOMO, apa itu JOMO? Ya, di JOMO ini maksudnya joy of missing out, yaitu nikmati momen saat kamu tertinggal dari tren yang gak penting. Gak apa-apa gak tahu gosip terbaru, gak apa-apa gak ikutin nongkrong di tempat yang viral. Fokus saja sama proses belajar kamu dan apa yang sedang kamu bangun saat ini. Yang ketiga, ingat kalau media sosial itu etalase, bukan realitas. Orang cuma memposting bab terbaik dalam hidup mereka, bukan proses jatuh, bangun, atau hancurnya mereka. Jadi, jangan pernah bandingkan halaman pertama hidupmu yang masih penuh perjuangan dengan halaman ke-20 atau bab terakhir di hidup orang lain yang udah sukses.
Jadi teman-temanku yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, dunia digital nggak pernah berhenti buat kita ngerasa kurang. Kalau kita sendiri nggak menetapkan batas di dalam hati kita, standar sukses orang mukmin itu bukan seberapa banyak likes, seberapa aesthetic feeds, atau seberapa cepat kita mencapai materi. Standar sukses kita adalah seberapa tenang kita menerima ketetapan Allah, sambil terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari rasa cemas yang berlebihan dan menganugerahkan kita sifat qanaah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.